Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan mencoba membuat kelas sendiri ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita menggunakan metode split, metode substring, property length yang ada di kelas string ya. Nah, kalau sekarang kita akan coba buat kelas sendiri. Jadi kelas ini merupakan kumpulan kode yang dibuat untuk menyelesaikan masalah tertentu yang sejenis. Kemudian dengan menggunakan kelas, maka kita tidak perlu membuat kode yang sama berulang-ulang. Seandainya misalnya kode itu nanti akan digunakan di banyak tempat di project kita. Untuk membuat kelas, pada umumnya semua bahasa pemrograman sama. Sintaknya kelas, kemudian nama kelasnya. Nama kelasnya ini kalau di Dart dia camel case ya, karakter pertamanya huruf besar. Untuk kalau dua kata berarti seperti ini, N nya huruf besar, C nya huruf besar. Kemudian untuk membuat properti, nah ini saya salah ini, dia tidak perlu ada modifier, access, dia cukup seperti ini saja. Jadi dalam kelas itu hanya ada ini nih, dua ini. Pertama property, kemudian method. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh kasusnya. Kita sudah punya aplikasi, sudah punya kode program untuk menghandle ini ya, menghandle nomor SK ya. Oke, kalau kita jalankan, sebentar, saya copy saja kodenya. Ini kalau kita, oh ini ada error. Oke, di sini kita melakukan split ya, dimana kita memecah string ini, nomor SK ini, kemudian berdasarkan karakter slash. Kemudian kita ambil karakternya satu persatu, bulan, tahun, nomor urut, dan seterusnya. Nah, ini apabila misalnya di aplikasi kita sering menggunakan nomor SK ini, maka kita akan sering sekali mengetikkan kode ini nih. Kita lakukan split, ambil bulan, dan seterusnya. Maka kasus seperti ini bisa kita selesaikan dengan cara membuat sebuah kelas. Saya akan membuat sebuah kelas. Untuk membuat kelas di Dart, kita bisa klik kanan di folder lib di sini. Kemudian pilih create Dart class. Nah, penamaan kelas di Dart ini, kalau nama filenya dia menggunakan snake case. Misalnya kita mau buat namanya nomor SK, berarti huruf kecil semua, nomor underscore SK. Kemudian kita enter, nanti kelasnya udah jadi. Jadi di Dart ini agak unik ya. Jadi nama kelasnya itu di sini nomor SK, N-nya besar, karakter S-nya besar. Tapi kalau nama file dia menggunakan snake case, huruf kecil semua dipisahkan dengan underscore. Ya, aturannya seperti itu. Oke. Berikutnya di sini saya akan buat, sebentar kita lihat modul ya. Kita akan buat properti. Nah, ada 4 properti yang kita buat di sini, perihal, bulan, tahun, dan nomor urut. Berarti string perihal kita kasih nilai 0 dulu. Kemudian string tahun, bulan dulu, bulan. Kemudian kita duplikat saja, Ctrl Shift D, tahun, Ctrl Shift D lagi, nomor urut ya. Lalu berikutnya kita buat sebuah metode namanya olah data. Berarti di sini saya buat DMT, saya enter, namanya adalah olah data. Kemudian dia punya parameter string, nomor, SK. Nah, kemudian di sini baru kita lakukan split ya. Berarti saya buat variabel var split sama dengan nomor SK titik split menggunakan slash. Baru kemudian dis titik perihal sama dengan split. Perihalnya itu ada di indeks ke 1 ya. Kalau kita lihat di nomor SK nya ini 0, 1, 2, 3, 4 karena indeksnya mulai dari 0. Kemudian bulan itu berarti indeks ke 2, tahun berarti indeks ketiga,
kemudian nomor urut berarti indeks keempat. Nah, untuk mengakses variabel atau properti, ini kita anggap saja properti atau variabel, kita samakan saja istilahnya. Itu bisa saja, sorry ini lupa saya, tahun ini nomor urut ya, nomor urut. Bisa saja kita lakukan tanpa dis. Jadi disnya tuh boleh dibuang sebenarnya. Kalau di Dart ya, di Dart tuh boleh dibuang seperti ini. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Kapan dia dipakai? Misalnya ada nama yang sama, misalnya seperti ini, string nomor SK, seperti ini. Ini ada dua variabel nih. Jadi kalau kita buat seperti ini, nomor SK sama dengan nomor SK sama dengan nomor SK. Nah, ini kan jadi tidak jelas kode kita. Padahal kita ingin mengassign atau mengisi nilai ini ke dalam variabel ini. Makanya di sini kita perlu menambahkan this biar dia lebih jelas. Berarti nomor SK yang ada di sini isinya sekarang adalah nomor SK yang ada di sini, gitu. Oke, saya simpan kodenya. Kemudian sekarang kelas kita sudah jadi, ya. Kelas kita sudah jadi dan kita tinggal menggunakan saja. Kelas itu kalau tidak digunakan maka dia kayak template ya. Jadi harus dipakai dulu baru kemudian kode-kodenya bisa dieksekusi. Nah, sekarang saya kembali ke file yang ada di bin ya, di bind. Oke, di sini. Jadi kita punya dua folder tempat kita bekerja. Yang pertama ada bind. Di sini adalah main filenya atau main kelasnya. Kemudian ada lib tempat kita membuat kelas. Oke. Nah, di sini kita tidak lagi caranya seperti ini. Ini saya komentari. Tapi kita cukup panggil kelasnya saja, nomor SK seperti ini, misalnya nomor sama dengan new nomor SK seperti ini. Kemudian kita masukkan nih nilai ini, kita panggil nih olah datanya ya, nomor SK titik olah data. Nomor titik olah data. Nah, kita masukkan nilai SK-nya seperti ini. Oke, jadi kita buat variabel dari kelas nomor SK. Kemudian variabelnya udah jadi, kita panggil metode namanya olah data. Olah data itu apa? Olah data itu ini nih. Nah, berisi parameter nomor SK. Nomor SK kemudian di split ya, di split sama, splitnya kodenya sama. Kita ambil perihal, kita masukkan ke variabel atau ke properti perihal. Kita ambil bulannya ya, kita masukkan ke dalam variabel bulan. Kita ambil tahun dan seterusnya. Oke, ini kayaknya kebalik, saya lihat dulu. Oh ya, benar. Oke, kalau udah seperti ini tinggal panggil saja print. Misalnya saya mau tampilin perihal, berarti nomor titik perihal seperti ini. Kemudian nomor titik misalnya bulan, nomor titik tahun. Saya simpan, kita coba jalankan. Oke, maka udah tampil perihal, bulan, dan tahun. Nah, dengan cara seperti ini kode kita jadi lebih singkat pada saat menggunakan kelas, tapi kelasnya tetap banyak kodenya ya. Jadi kelas itu salah satunya adalah menyembunyikan kerumitan. Jadi kita capek-capek dulu buat kelasnya, nanti kemudian kita tinggal pakai saja sesuai kebutuhan ya. Nah, kemudian kita buat satu lagi untuk nomor berikutnya, string nomor berikutnya, nomor urut berikutnya ya, nomor urut berikutnya. Oke, untuk nomor urut berikutnya caranya sama seperti latihan sebelumnya. Nomor urut ini kita ubah dulu dia menjadi integer ya. Jadi saya buat int nomor urut int sama dengan int titik parse nomor urut. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa buat lagi variabel int nomor berikutnya sama dengan nomor urut tambah 1. Kan nomor berikutnya kan cuma cukup tambah 1 ya. Baru kemudian
dis tadi ya, kalau memakai dis nomor urut berikutnya sama dengan nomor berikutnya titik to string, seperti ini. Jadi pertama nomor urut yang ada kita ubah dulu jadi integer, kita simpan di variabel namanya nomor urut. Kemudian kita tambahkan 1, kita simpan di variabel nomor berikutnya. Karena nomor berikutnya ini adalah integer, maka kita ubah dulu jadi string. Sebenarnya ini bisa kita singkat kodenya seperti ini, plus 1. Oke, berarti ini kita ganti jadi nomor berikutnya. Nah, jadi ini lebih singkat ya kodenya seperti ini. Boleh saja, jadi bebas ya. Mau pakai cara yang pertama boleh, mau pakai cara yang seperti ini boleh. Kemudian di sini kita tinggal panggil print nomor titik nomor urut berikutnya. Kalau dia 002 berarti nomor berikutnya adalah 3. Oke. Nah, ini dia. Oke, berikutnya jadi kita udah buat kelas ya, kita udah buat metode. Nah, metode ini kalau tidak dipanggil, kode-kode yang ada di dalamnya tidak akan dieksekusi. Saya contohkan misalnya sekarang kita akses, maka tidak ada output yang muncul di sini ya. Kenapa? Karena kita tidak memanggil metode olah data dan datanya tidak kita berikan ya. Jadi metode itu harus dipanggil dulu, contohnya olah data ini, baru kemudian semua kode yang ada dalam olah data itu akan dieksekusi. Nah, ada satu metode ya, ada satu metode yang metode ini tidak perlu dipanggil, tapi otomatis dia akan semua kode yang ada di dalamnya itu akan dieksekusi. Namanya constructor atau konstruktor. Oke, saya akan ubah kodenya di nomor SK ini. Untuk membuat metode konstruktor, dia tidak ada void, tidak ada return di sini. Oke. Kemudian nama metode itu harus sama dengan nama kelas. Ya, nama kelas kita di sini ya. Ingat, kita ada dua, nama kelas, ini nama file. Nah, kita harus sama dengan nama kelas. Berarti di sini nomor SK seperti ini. Kita simpan. Berarti sekarang kita tidak punya lagi metode namanya olah data. Nah, nilai ini kita masukkan di sini nih. Dibuka kurung pada saat kita membuat variabel nomornya. Nah, dengan cara seperti ini kode kita jadi lebih singkat. Oke, saya eksekusi. Kita lihat. Nah, hasilnya sama, tapi kita tidak perlu manggil-manggil metode lagi. Ya, cukup langsung saja buat variabelnya. Sama kayak kita waktu menggunakan kelasnya URL ya. URI titik parse. Nah, gini. ttp:// misalnya unama.ac.id/profil misalnya. Oke, kalau kita lihat, kita cuman manggil titik parse, kemudian kita bisa mendapatkan misalnya URL titik, kalau saya mau dapatin hostnya misalnya. Oke, saya coba eksekusi nih. Maka saya dapatin unama.ac.id. Padahal kan kalimat kita kan ini ya. Nah, jadi kelas kita tuh sudah agak mirip sedikit lah. Bedanya kalau yang bawaan dari Dart, dia punya URI titik parse. Kalau kita pakai new nomor SK, sama-sama mengolah string. Kalau kita mengolah nomor SK, kodenya simple. Kalau ini mengolah URL. Jadi kita bisa dapatin unamanya, kita bisa dapatin HTTP, kita bisa dapatin profil dan lain-lain. Oke, untuk video ini pembahasan ini saya cukupkan dulu. Ada satu tugas yang mesti kalian selesaikan. Silahkan buat kelas, nama kelasnya itu adalah nomor induk mahasiswa. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah latihannya. Jadi kalian diminta untuk buat kelas dengan nama nomor_induk_mahasiswa.dart. Buat di project yang sama saja. Kemudian kelas ini bisa mengolah data NIM dan bisa digunakan seperti ini. Jadi misalnya NIM-nya 8040220034. Kalau saya eksekusi kodenya, maka akan muncul kode jurusan. Oke, nama jurusan, tahun masuk, dan nomor urut. Nah, kalau latihan yang ini kita tidak menggunakan split ya, tapi menggunakan substring.
Nah, substringnya nanti silahkan dicoba, udah pernah kita bahas di kelas. Silahkan nanti latihannya dibuat, instruksi untuk pengumpulannya akan saya share di e-learning kita. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.